Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu materi IPS kelas 6, yaitu kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kerjasama antar negara. Bagaimana penjelasannya? Mohon disimak materi yang akan dijelaskan berikut ini ya. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan kerjasama ekonomi antar negara, diantaranya yang pertama adalah untuk mengisi kekurangan di bidang ekonomi masing-masing negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masing-masing negara. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang kelima, yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, macam-macam kerjasama berdasarkan jumlah negara itu dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral, di mana yang multilateral ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antar dua negara. Contohnya, yang pertama kerjasama pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan negara Jepang. Yang kedua, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Dan yang ketiga adalah kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi, misalnya kerjasamanya mengenai ibadah haji. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, kerjasama multilateral ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kira-kira perbedaan antara regional dengan internasional itu apa? Kita bahas berikut ini ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya, MII, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua, EFTA, Europe Free Trade Area. Dan yang ketiga adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Itulah contoh dari kerjasama regional. Selanjutnya yaitu kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya adalah IMF atau International Monetary Fund, di mana IMF ini membahas tentang keuangan. Yang kedua, ILO atau International Labour Organization. Kalau ILO ini membahas tentang ketenagakerjaan. Kalau yang ketiga, OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, ini adalah negara-negara pengekspor minyak bumi. Itulah ketiga contoh organisasi dalam kerjasama internasional, IMF, ILO, dan OPEC. Itulah materi yang sudah kita bahas. Semoga apa yang disampaikan dapat dipelajari dan dipahami. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.